Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membicarakan masalah gelombang 1 atau gelombang 2 dalam kloter haji. Kalau untuk Sumatera Utara, gelombang 1 itu kloter 1 sampai 15. Gelombang 2 kloter 16 sampai 25 atau 26 dan seterusnya. Gelombang 1 itu ditandai dengan masuk Madinah terlebih dahulu. Di sana mengambil arba'in, yaitu sholat 40 waktu selama 8 hari di Madinah, Masjid Nabawi. Jadi sekitar antara 8 sampai 10 hari di kota Madinah. Kemudian memasuki kota Mekah sampai melaksanakan ibadah haji sampai kepulangan nanti sekitar 30 hari. Kalau yang gelombang kedua terlebih dahulu memasuki kota Mekah melaksanakan umroh, ibadah haji di Arafah nanti, selesai melontar jumrah, tawaf ibadah, kemudian tawaf wada, tawaf perpisahan, kemudian berangkat ke Madinah sekitar 8 atau 9 hari, kemudian kembali ke Indonesia. Itulah perbedaan gelombang 1 dan gelombang kedua. Dalam menunggu jadwal keberangkatan ini, tentu para calon jemaah haji sering berharap-harap, saya maunya masuk di gelombang 1 bagi yang ingin cepat berangkat, ataupun saya maunya di gelombang 2 biar agak longgar waktunya, lebih lama sebelum berangkat. Tetapi sebenarnya yang menjadi pertimbangan sama kita, apa keuntungan gelombang pertama? Apa keuntungan gelombang kedua? Kalau gelombang pertama itu dia sampai di kota Madinah, dia bisa maksimal melaksanakan arba'in, karena jarak antara maktab dengan Masjid Nabawi itu sekitar 1 km. Di sekeliling Nabawi itu dikelilingi oleh maktab. Tidak perlu naik bus, hanya jalan kaki. Anda bisa mengatur waktu Anda kapan mau pergi. Artinya setengah jam sebelum sholat pun insya Allah kita masih mendapatkan tempat di Masjid Nabawi. Mau pulang pun Anda cukup dekat. Keuntungan-keuntungan yang kita peroleh di sini, kita bisa mempertahankan 5 waktu itu dalam sehari. Karena kendalinya ada sama kemauan kita, ada pada diri kita. Tidak ada pembatasan waktu. Kalau di Masjidil Haram 2 jam sebelum waktu sholat atau minimal 1 jam sebelum sholat itu sudah ditutup masjid, tidak bisa masuk lagi. Jadi yang di Madinah itu dalam 9 hari ataupun 8 hari bisa maksimal melaksanakan arba'in. Pertama. Yang kedua, bagi yang belum pernah sama sekali umroh, ini bentuk pelatihan diri sebelum memasuki kota Mekah. Artinya banyak-banyak muhasabah, berzikir, membaca Quran, agar semangat kita untuk memasuki kota Mekah itu betul-betul maksimal nanti, tidak kehilangan arah. Tetapi bagi yang tidak menangkap makna kehadirannya di Masjidil Nabawi, di masjidnya Rasulullah, dia pengen buru-buru masuk ke kota Makkah, padahal dia sebenarnya tidak siap. Sedangkan di Madinah sendiri pun dia sudah tidak maksimal, apalagi nanti kalau di kota Mekah. Nah, berikutnya kita bahas masalah kota Mekah. Maktab-maktab yang ada di sekitar Masjidil Haram itu rata-rata berjarak sekitar 3 km. Ini harus ditempuh dengan bus
solawat, bus angkutan yang disediakan secara gratis. Kita hanya cukup menunggu di parkiran hotel ataupun di lantai dasar, lantai 1. Kita menunggu trip yang akan berangkat. Setiap setengah jam ataupun 1 jam mobil ada. Bahkan lebih, tidak butuh waktu yang lama. Tetapi di situ walaupun dia dekat, itu membutuhkan waktu sekitar 15 menit ataupun setengah jam. Bahkan kalau macet bisa 1 jam untuk sampai ke Masjidil Haram. Melihat arus lalu lintas di Masjidil Haram pun kalau di musim haji cukup padat. Begitu juga nanti pulangnya lebih payah lagi. Kenapa? Karena seluruh jemaah masjid serentak keluar. Terjadi rebutan bus atau kita harus menunggu bus yang akan pulang. Kemudian kalau kita untuk jalan kaki terlalu jauh, 3 km itu jauh. Dan cuaca yang panas, apalagi kita belum mengenal lingkungannya, mungkin takut nyasar atau bagaimana. Itulah kalau dari segi di kota Mekah. Sehingga kita itu sangat ditentukan oleh angkutan. Kemudian di Masjidil Haram itu untuk nyampai dari terminal, katakanlah terminal Ship Amir, itu terminal paling jauh, ada 3 terminal. Satu terminal Al-Ziyad di sekitaran Hotel Zamzam, pintu utama. Kemudian ada terminal Bab Ali di pertengahan, ada lebih mudah masuk nanti dari pintu Sopa. Kemudian terminal Ship Amir, ini agak jauh ini, hampir 1 km. Jadi bagi Anda yang kepengen pulang pun setiap waktu sholat, habis sholat, itu butuh waktu sekitar 15 menit untuk jalan kaki ke terminal dengan cepat misalnya. Syukur-syukur kalau mobilnya langsung ada, tidak menunggu waktu. Kemudian berjalan ke hotel, busnya sekitar 45 menit. Dengan kata lain, Anda untuk sampai di hotel itu 1 jam itu sudah lumayan cepat. Artinya kalau Anda pulang sholat zuhur jam tengah 2 siang, sampai di rumah tengah 3, itu kalau Anda mau kembali lagi ke Masjidil Haram bisa, tapi mungkin Anda sholatnya bukan di Masjidil Haram, tapi di parkiran nanti. Karena 1 jam sebelum jam 4 itu masjid sudah ditutup. Jadi untuk sholat, mengambil 5 waktu sholat di Masjidil Haram itu kita harus mempertahankan. Anda keluar sholat subuh sekali, persiapkan bekal nanti. Kemudian sholat zuhur dan asar mungkin harus Anda satukan. Kemudian cari makanan di sekitar Masjidil Haram ataupun pengganjal perut. Kemudian sholat maghrib dan isya harus satu paket, satu waktu. Kita nggak bisa keluar lagi. Kalau kita sering keluar, mungkin mendapatkan 3 waktu aja di Masjidil Haram Anda sudah beruntung. Mengingat jauhnya posisi kita ke terminal. Berbeda dengan yang di dekat-dekat, mungkin terminal Bab Ali ataupun terminal Al-Ziyad, dia mudah untuk mencapai itu. Tetapi bagi yang di Ship Amir, kami berketepatan kemarin memakai terminal Ship Amir, itu 1 jam itu sudah syukur sekali sampai ke hotel kembali. Dan untuk kembali lagi butuh 1 jam. Sementara masjid sudah ditutup. Belum lagi kita yang mandi ataupun makan, itu membutuhkan waktu. Kemudian yang kedua, masalah yang setelah yang memasuki kota Mekah dulu, selesai ibadah haji Arafah, kemudian berangkat ke Madinah, dia beribadah itu di Masjidil Nabawi sudah dalam posisi haji, sudah, kalau orang kita bilang sudah mendapatkan gelar haji. Artinya Anda harus menyadari kehadiran Anda di Masjidil Nabawi itu dengan berjumpa dengan Rasulullah harus Anda betul-betul jaga.
Anda ziarah, Anda banyak-banyak berzikir, Anda membaca Quran ataupun menghatamkan Quran di Masjid Nabawi. Kemudian berusaha menjaga arba'innya. Itu suatu keuntungan juga bagi yang dari kota Mekah. Dia memasuki kota Madinah sudah dalam posisi haji. Dia sudah merasakan bagaimana 1 bulan beribadah di Masjidil Haram. Kemudian dia nikmati di Masjid Nabawi yang begitu mudah, hanya jarak 1 kilometer, bisa berjalan kaki, kita bebas menentukan waktu kita kapan kita bisa pulang. Itulah kira-kira perbedaan antara gelombang 1 dan gelombang kedua. Gelombang 1 memasuki kota Madinah duluan, kemudian ke Mekah. Gelombang kedua memasuki Mekah duluan, kemudian setelah haji baru berangkat ke Madinah. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.